Nah, jamaah sekalian, setelah saya sudah menyampaikan pesan wasiat iman dan takwa, perkenankan saya di waktu yang sungguh sangat sempit ini untuk menyampaikan khutbah yang berjudul meneladani sifat mulianya para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini baru juga terbersit di pikiran saya. Kenapa? Sebenarnya tadi menjelang lagi 15 menit saya baru ditelepon. Saya memang kosong jadwal saya, jadi terpaksa saya berangkat, tiba-tiba saya balap. Alhamdulillah tiba di tempat. Di motor saya berinisiatif, insya Allah menyampaikan judul meneladani sifat mulianya para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hadis yang umum yang kita tahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Itu hadis yang umum kita tahu. Sungguh di dalam dirinya Rasulullah bagi kalian, bagi kamu umat Islam, ada contoh teladan yang sangat baik yang untuk kita ikuti, teladani. Bagi orang yang selalu banyak mengingat Allah dan banyak yarjullahu wal yaumil akhir, bagi orang yang selalu menginginkan pertemuannya kepada Allah atau sadar akan pertemuannya kepada Allah dan hari akhirat, dan orang yang banyak mengingat atau berzikir kepada Allah. Kalau dalil yang khusus ini akan saya sampaikan, saya tidak tahu di mana ayatnya karena ini tiba masa tiba akal. Ini baru terbersit. Kenapa saya sampaikan begini? Karena di dunia para ustadz, maaf, saya walaupun mengaku selalu tampil di mimbar, tapi saya demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya bukan orang suci. Saya bukan orang soleh. Saya bukan orang yang paling terbaik dan orang yang paling bertakwa. Tapi di dalam diri saya, sebagai manusia yang pendosa, yang khilaf, yang jauh dari Allah, yang banyak salah, prinsip saya hanya dua: ingin berfastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan, dan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, ingin selalu menuju kepada jalan ampunan Allah. Itu saja. Kemudian ini hasil daripada semua ibadah-ibadah, hasil daripada ilmu-ilmu agama yang kita pelajari, menciptakan pribadi yang cenderung mengikuti uswahnya Rasulullah dan uswahnya para sahabat. Jangan dulu bicara uswah baginda Nabi, Masya Allah, jangan. Kita masih jauh. Mungkin kita ini bagaikan buih di lautan kalau mau menyamai baginda Rasulullah. Astaghfirullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Inti daripada inti ilmu Islam yang kita pelajari, satu,
Tentunya kita ingin rahmat Allah, ampunan Allah. Kemudian apa? Menata hati menjadi yang bersih, belajar bersih diri, bersih hati, bersih sifat dan akhlakul karimah. Oke, saya masuk. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Bagi kamu, bagi mereka, dari mereka semua itu, orang yang saleh, orang yang bertakwa, ada teladan yang kamu bisa ikuti. Yang hanya saya bisa bahasakan di waktu yang sungguh sangat sempit ini, ada 4 sahabat yang mulia. Ini waktunya sempit sekali, karena saya juga terlambat sekali ini tiba di masjid. Bayangkan, hampir jam 12 saya menuju ke masjid ini membuat saya terlambat. Yang pertama, sahabat Umar bin Khattab. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, Al-Khalilnya baginda. Utsman bin Affan, yang diberikan gelaran Zunnurain, yang memegang 2 cahaya. Kenapa? Karena beliau mengawini 2 anaknya baginda Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Inti hakikat daripada isi hakikat mereka yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibadah. Allah memuji mereka. Sebenarnya ayat ini mengenai dari sahabat yang mau berhijrah, ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, asbabun nuzulnya. Tapi tidak apa-apa, kita ambil ketafsirannya yang maksudnya tidak jauh dari maksud tujuan hakikinya. Dan di antara manusia ada orang dari hamba Allah, mereka menjual dirinya, mereka mengorbankan dirinya hanya untuk mencari ridho Allah. Dan Allah bersikap terhadap mereka. Maksudnya Allah sangat menyayangi terhadap mereka, mencintai mereka, merindukan mereka. Ya, tentunya kita semua ini yarju ila rahmatan lillah. Semua kita ini hanya ingin mengharapkan rahmat Allah, bertemu dengannya. Tapi perlu kita bertanya, apakah kita bisa mampu bersedia, berani untuk bertemu dengan Allah, sementara di dalam diri kita ini banyak penyakit hati. Nah, kita ini ingin bertemu kepada Zat yang Maha Suci. Ya. Ini waktu saya lihat sempit sekali nih. Belum masuk ke Abu Bakar, Umar. Umar kita tahu seorang yang diberikan gelaran di dalam Islam Al-Faruq. Orang hamba Allah mulia yang mempunyai sifat tegas dan keras di dalam Islam.
Maaf, jangan kita mau bahasakan kalau ada di antara para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib yang beliau mereka itu bersikap keras, bersifat keras, tegas menyuarakan kebenaran seperti tamsilan sifatnya Umar bin Khattab, jangan kita tuduh fitnah mereka adalah orang yang kasar. Beda antara kasar dan tegas dan keras di dalam Islam. Ya, ini sempit sekali ini. Umar, waktu beliau mulai bersyahadat, beliau datang di depan Ka'bah, memproklamirkan dirinya dengan mengumumkan dirinya bersyahadat kepada orang-orang kafir. Beliau itu adalah sahabat yang mempunyai sifat al-furqan, dan semua para sahabat begitu. Apa itu al-furqan? Mereka itu dengan jiwanya bukan benci, bukan dendam, kesumat, bukan angkara murka. Ini yang perlu dipahami. Mereka bisa dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Jiwa seorang yang al-furqan itu, dia tidak mencampur adukan yang hak dengan yang batil. A, B, B, C, C, Z, Z. Tidak pernah berubah-ubah. Berubah pikiran, berubah sikap. Haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Di sudut lain, dia bersikap, berjiwa demikian waktu bertemu dengan seseorang. Di waktu lain sikapnya berubah. Ini tidak konsisten. Sirarukum. Kok saya baca ayat lagi nih, hadis panjang sekali, lagi waktunya mengambil. Yang paling jelek itu di antara kamu orang yang bermuka dua, berbicara dua kali. Jadi seorang muslim itu harus lurus, tegak lurus, istiqamah, tidak berbicara dua kali. Niatnya hanya satu, karena Allah menjunjung kemuliaannya Al-Quran, menjunjung kemuliaannya apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Tidak ada sedikit pun yang bersifat duniawi. Tidak ada sedikit pun yang bercampur aduk antara otak, akal, pikiran kita semata. Kalau saya mau baca lagi panjang ini, kalau saya mau bahas, tapi waktu sempit. Ya, ini Umar. Beliau waktu berhijrah, semua para sahabat yang lain bersembunyi-sembunyi, berhijrah sembunyi-sembunyi, tapi beliau terang-terangan. Umar, saya ingin berhijrah. Siapa yang ingin mau mati, istrinya menjadi janda, siapa yang mau mati, dia tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai bapak, siap engkau lawan saya, siap engkau cegat saya untuk mau mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya.
Ini Umar tegas, tidak mudah dinilai dengan rupiah, tidak mudah dinilai dengan duniawi. AA, BB. Ini Umar. Prinsipnya, walam yahsauna ahadan illallah. Tidak ada rasa takutnya segala sesuatunya selain hanya Allah. Wa kafa billahi hasiba. Cukup Allah yang Maha Penghisap. Dia Allah tahu siapa saya. Umar bin Khattab.